Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Anggun dalam pelajaran matematika. Hari ini kita sudah masuk dalam materi bilangan pecahan dan sudah memasuki operasi penjumlahan dan juga pengurangan yang ada dalam bilangan pecahan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, apakah sudah menyiapkan buku catatan, bolpen ataupun pensil untuk mencatat? Jika sudah, yuk kita simak pelajarannya. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam materi penjumlahan dan pengurangan. Ustazah akan bagi dua, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan yang memiliki penyebut sama dan juga yang memiliki penyebut berbeda ya nak ya. Kali ini kita jelaskan dulu yang penyebutnya sama. Jika penyebut sama, maka pecahannya bisa langsung dijumlah atau juga dikurangkan. Nah, kita coba contohnya. 2/7 ditambah 1/7. Penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 7. Maka kita langsung saja menjumlahkan yang bagian atasnya nih. 2 sama 1 kita tinggal jumlahkan, jadi 3/7. Jika 3/7 ini masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Tapi karena 3/7 ini tidak bisa disederhanakan, maka anak-anak cukup mengerjakan sampai 3/7. Selanjutnya, misal ada 1/2/5 dikurang 2/5. Nah, kalau ada pecahan campuran, alangkah lebih baik agar anak-anak mengubahnya terlebih dahulu nak ke pecahan biasa. Maka kalau kita ingin mengubah menjadi pecahan biasa, 5 dikali 1 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Maka pecahan biasanya menjadi 7/5. Dikurang 2/5. Karena yang di bawah sudah sama nih penyebutnya, kita tinggal mengurangkan yang atas. 7 dikurang 2/5. Maka jadi 5/5. Apakah 5/5 bisa disederhanakan? Ya, bisa. Yaitu menjadi sama dengan 1. Jadi 1 ini sudah benar-benar paling sederhana. Gitu ya nak, untuk bilangan pecahan, operasi penjumlahan dan pengurangan jika penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya berbeda bagaimana? Kita akan bahas di penjumlahan dengan penyebut berbeda. Ustazah punya dua cara, yaitu yang pertama cara langsung, yang kedua dengan cara KPK. Kita coba dulu dengan cara langsung ya nak. Misal, Ustazah punya 3/4 ditambah 5/8. Di bawahnya beda nih, satunya 4, satunya 8. Maka cara langsung yang kita gunakan adalah dengan mengalihkan penyebut, yaitu 4 dikali 8. Nah, yang atas kita isi dengan apa? Kita isi dengan 3 dikali 8, jadi kita kalikan secara menyilang, dan ditambah dengan 5 dikali 4. Nah, jadi gini, 3 dikali 8, menyilang yang ini, ditambah 5 dikali 4. Gitu. Berarti akan sama dengan 3 kali 8, 24, ditambah 5 kali 4, 20, 4 kali 8, 32. Berarti tinggal 24 ditambah 20 sama dengan 44/32. Nah, ini jika masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan lagi nak. Sama-sama bisa dibagi 4. Betul banget. Maka sama dengan 11/8. Apakah bisa dikecilkan lagi? Tidak. Maka jawabannya adalah 11/8. Bisa. Kalau masih belum, kita coba putar lagi nanti ya. Nah, yang kedua adalah cara dengan menyamakan penyebut. Jadi di sini ada 4 dan 6. Penyebutnya berbeda, tapi kita harus samakan dulu nih. Caranya dengan bagaimana? Dengan menggunakan KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Maka mencari KPK-nya, kita buat dulu nih. 4 itu kelipatannya berapa saja? 4, 8, 12, 16, 20. Nah, ini kita tambahkan 4 terus ya nak ya, sampai seterusnya. Yang 6 juga. 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Ini 6 ya, maksud Ustazah ya. Maka anak-anak cari dulu yang terdekat, yang paling kecil ya kan. Kelipatan persekutuan terkecil berarti yang paling kecil. Mana nih yang sama? Ternyata kita menemukan 12 yang ini sama dengan 12 yang ini. Berarti KPK-nya adalah 12. Nah, ini belum Ustazah ganti nih. KPK-nya adalah 12 ya, Nak. Maka kita tulis nih di sini. Yang ini jadinya
Agar jadi 12 berarti perlu diapain? Dikali 3. Kalau yang bawah dikali 3, yang atas juga harus dikali 3. Nah, nih misalnya ini kan mau kita jadikan 12, berarti perlu dikali 3. Yang ini juga ya nak ya, berarti perlu dikali 3 juga. Nah, kalau yang ini dari 6 menjadi 12, berarti perlu dikali 2. Jadi kalau yang bawah dikali 2, yang atas juga harus dikali 2 gitu ya. Nah, dapatlah tinggal 9/12 ditambah 10/12. Karena udah sama nih, tuh bagian sininya penyebutnya, berarti kita tinggal menjumlahkan yang atas, yaitu 19/12. Karena 19/12 tidak bisa dibagi atau tidak bisa saling dibagi dan atau disederhanakan, maka cukup begini saja. Oke, selanjutnya kita memasuki pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Nah, kali ini penyebutnya berbeda. Pengurangan memiliki cara yang sama dengan penjumlahan, yaitu menggunakan cara langsung dan menyamakan penyebut. Sama ya caranya dengan di penjumlahan. Misalnya Ustazah punya 2/7 dikurang 3/5. Berarti karena kita menggunakan cara langsung dulu, berarti tinggal 7 dikali 5. Yang ini aja nih. 7 dikali 5, berarti 7 kali 5, kemudian yang atas dengan 2 kali 5 dikurang 3 kurang 3 kali 7 gitu ya nak ya. Yang atas jadinya 10 dikurang 21/35. Nah, Ustazah ini hasilnya minus. Nggak apa-apa, memang hasilnya minus gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau mendapatkan hasil negatif. 10 dikurang 21 kan hasilnya minus 11. Maka hasil 2/7 dikurang 3/5 adalah minus 11/35. Apakah 11/35 bisa disederhanakan? Tidak, jadi cukup jawabannya min 11/35. Nah, kemudian atau kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menyamakan penyebut. Kita mencari dulu nih KPK-nya. 7 ada berapa aja? Ada 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Kalau 5 ada 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Maka yang sama yang mana nih nak? Tuh, kita cariin satu-satu di sini. Apakah ini sama? Sama. Sama dengan siapa? Ini. Nah, ternyata kita menemukan si 35 yang ini sama dengan 35 yang ini. Itu yang paling kecil. Berarti KPK-nya adalah 35. Nah, 7 biar jadi 35 berarti perlu dikali 5. Maka yang atas juga dikali 5. 5 biar jadi 35 perlu dikali 7. Nah, maka yang 3 ini juga perlu dikali 7. Gitu. Maka dapatnya adalah sama, min 11/35. Paham? Untuk penjumlahan dan pengurangan di bilangan pecahan itu simple banget sebenarnya. Semoga anak-anak paham ya dengan materi yang disampaikan. Nah, kalau sudah, please check Edmodo untuk download PDF namanya pecahan part 2. Nah, di situ ada latihannya gitu. Dan do your exercise in your notebook. Jadi setelah anak-anak menonton videonya, anak-anak bisa mendownload PDF pecahan. Di dalamnya ada latihan soal dan dikerjakan di buku catatan. Setelah itu nanti kita akan bertemu di Zoom meeting ya nak untuk pembahasan materi yang anak-anak tidak paham. Dan terakhir, do your quiz in Edmodo setelah kita Zoom meeting. Jadi kuisnya akan Ustazah kirimkan ke kelas masing-masing setelah kita selesai Zoom meeting. Oke anak-anak, semoga pembelajaran hari ini anak-anak bisa paham. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.